Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. SMK Universitas Garut? Mantap. Oke, terima kasih ya. Sebelum pembelajaran ya, silakan pimpin dulu untuk berdoa dan dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Kalau dirahmati, dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin sama Neng Desti ya. Terima kasih ya, Abang Yang Desti. Oke, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Absennya yang pertama, Aldi. Hadir. Yang keduanya ada Janudin. Hadir ya. Iksan. Hadir. Asep. Hadir. Selanjutnya ada Caca. Oke. Selanjutnya ada Repan, namanya? Ada? Izin. Oke. Yepi. Hadir. Janudin. Hadir. Oke. Ceprio. Hadir ya. Fahmi. Oke. Udah semuanya? Oh, ada yang Desti ya. Oke, yang Desti hadir ya. Gipari? Hadir. Oke. Oke, untuk sekarang ya, kalian akan melanjutkan materi, mungkin materi yang kemarin yang kalian sudah pelajari tentang apa? Ya, sistem pengapian konvensional ya. Yaitu apa? Untuk pengapian konvensional itu perbedaannya dengan sistem pengapian elektronik. Coba. Kompresional pakai pelatih, elektronik pakai CDI. Oke. Sistem pengapian konvensional itu menggunakan sistem pelatihnya ya, yang sebagai kontak pemutusnya, pemutus bagian arusnya. Sedangkan yang pengapian elektronik itu menggunakan CDI ya, sebagai pengganti pelatihnya ya, digunakan pakai CDI gitu ya. Dan selanjutnya itu untuk pengapian elektronik nanti kalian akan dibahas dan kemarin ada yang kalian tahu apa komponennya yang ada di bagian pengapian konvensional. Ada Baterai, baterai atau aki ya. Yang keduanya kunci kontak. Kunci kontak. Ketiga Kuil. Platina. Kondensor ya, itu. Sebelum ke pembahasan ya, nanti kalian akan tes dulu ya. Tes dulu sebelum masuk ke materi yang nanti akan disampaikan ya. Nanti akan tes dulu sebelum kalian melanjutkan pembelajaran yang tentang pengapian elektronik ya. Ya, nanti diisi. Nama dulu, oke. Jadi apa saja komponen yang ada di sistem pengapian konvensional? Coba. Silakan ditulis ya di jawaban masing-masing. Oke. Ya, cukup ya. Dan ini ada tujuannya ya. Tujuan yang kalian nanti akan dicapai ya. Tujuan pembelajarannya apa saja ya.
Coba bisa dibacakan. Ya, yang siap? Ya, yang Desti. Oke. Yang pertama apa? Peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi komponen-komponen pengambilan elektronik. Ya, di depan itu ada video 1 dan ada video 2 ya. Nanti kalian silahkan cermati, pahami di bagian video yang 1 dan yang 2-nya ya. Mungkin kalian melihatnya secara, kan untuk memperbaiki itu bisa secara kasat mata, secara pendengaran ya. Kalau ada suara yang abnormal, yang lebih gitu kan, yang berisik, itu berarti apanya ya. Jadi ini ada video yang 1 dan yang keduanya. Coba kalian perhatikan ya. Pertama dari video 1-nya ya. Coba perhatikan untuk video 1. Oke, ini ada yang keduanya. Kalian perhatikan dulu ya video yang kedua. Tadi kan video yang ke-1 sudah diperhatikan. Pasti kalian udah mendengarkan dari suaranya ya. Karena ini kan untuk melihatnya itu menggunakan pendengaran kan, menebaknya apa yang rusaknya. Ini ada yang video yang keduanya ya. Silakan kalian perhatikan dengan teliti ya. Bagaimana suara mesinnya, apakah apanya yang rusaknya ya. Oke, pendapat kalian itu apa yang kalian dapat setelah melihat video dari yang nomor 1 dan yang 2? Coba ada yang bisa sedikit menjelaskan yang ada di video 1-nya. Coba Cung, siapa yang berani? Coba jadi Video 1 Pak. Video 1. Ya, satunya. Motor mengalami berebet. Ya, motor mengalami berebet, jadi suaranya itu tidak normal. Oke, ya. Apalagi yang lainnya? Tadi kan ada berebet, apa penyebabnya? Listrik lemah. Pengapian lemah. Pengapian lemah, bisa ya. Apalagi? Karbu, ya bisa ya. Apalagi? Yang lain? Selain pengapian dari sistem bahan bakarnya apa lagi? Busi lemah, bisa. Oke. Oke ya. Oke, terima kasih untuk yang jawabannya ya, untuk teman-teman ya. Ini lanjutkan ke bagian tadi kalian sudah melihat video yang keduanya ya. Coba ada yang bisa menjelaskan atau bisa mengambil keputusan. Oh ini mah ininya Pak, oh ini ininya komponennya apa yang rusak ininya ya. Silakan ya, siap. Oke, gitu siap. Kunci kontak tidak berfungsi. Oke, kunci kontak tidak berfungsi. Oh, terima kasih untuk Gipari, dihapus ya. Oke, terima kasih ya untuk Gipari. Tadi ada kunci kontak, bisa ya. Yang keduanya kabel putus, bisa. Apalagi selain kabel putus atau kabel kan kadang-kadang kalau kalian sering kegesek, apa kena ke bagian mana? Ya, bisa terjadi konsleting ya. Kabel yang ada tegangannya menempel ke bagian masanya, ke bagian bodinya. Ya. Ini permasalahannya ya. Nanti kalian bisa mengetahui bagaimana kalian mengetahui ini bisa terjadi di video 1 dan video 2. Mungkin Bapak ini akan membagi kelompok ya. Pertama, kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok itu ada 5 orang, kelompok 1 ya, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang ya. Tiap kelompok itu untuk menyiapkan alat ya dan bahan
Ya nanti kalian setiap bebek itu kelompok 1 dikasih nanti LKPD-nya, gambar kerja peserta didik untuk diisi ya. Pertama, yang keduanya kalian akan dicek atau diperiksa tiap komponen. Yang mananya yang rusaknya, atau yang mananya yang tidak berfungsinya di bagian komponen yang ada di sistem pengertian elektronik. Sumber belajarnya bisa kalian menggunakan, ada ya untuk BPL-nya kalian silahkan gunakan ya di meja khusus ya. Jadi dicek dulu, nanti diceknya ditulis ya. Kalau sudah ada semuanya, nanti kalian akan dipresentasikan ya. Untuk kelompok 1 ya, silakan menempati di bebek 1 ya, silakan. Ini kelompok 3 KPD-nya, silakan nanti kalian kerjakan apa saja depannya itu ada di KPD-nya. Kelompok 2 silakan dan kelompok 1 silakan kerjakan. Untuk ya, keduanya apa saja alatnya yang kalian akan bisa. Jadi komponennya apa saja ya? Yang tadi di bagian komponen sistem pengertian elektronik. Silakan siap komponen, kalian identifikasi dulu ya komponennya. Apa saja komponen yang ada di sistem pengapian elektronik ya. Yang keduanya, tiap komponen diperiksa ya, periksa, oke. Di LKPD ada kan, ada gambarnya, kalian silakan tulis dulu apa komponennya dan apa fungsinya ya. Selanjutnya hasil, tadi ada yang pertama, yang keduanya tadi ada bagaimana cara meriksanya tiap komponen, hasilnya dituliskan ya. Itu kan ada dari buku BPL-nya, ada standarnya berapa, standar dari untuk kunci kontak atau di bagian sistem pengapiannya atau timing naiknya ya. Silakan. Pertama, nama anggota, siapa ketuanya, ya, diisi anggotanya siapa saja, terus kelasnya kelas berapa, kelas berapa. Itu ada komponen bagian pengapian elektronik ya. Silakan diteliti ya untuk mengeceknya apa saja yang rusaknya di bebek 1, bebek 2, dan bebek 3 ya. Coba pertama buka bagian atau siapkan alatnya ya. Alatnya apa namanya? Alat ukurnya timing naik. Dan yang keduanya Buka tutup magnet yang kecil. Selanjutnya Tempelkan penjepit kepada kabel busi. Oke, silakan. Selanjutnya nyalakan mesin. Coba nyalakan mesinnya. Sambil dibaca LKPD-nya, apa yang pertama kalian lihat? Menggunakan timing naik. Jadi kan ada putaran rendah atau langsam dan putaran tinggi ya. Kalau putaran rendah itu tepatnya di mana? Di F atau di T? Di F. Kalau putaran tinggi? Cukup. Selanjutnya ke bagian kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 pendapatnya? Mengecek bagian mananya? bagian coil
Koil. Tadi ada pengecekan bagian koil itu di skala berapa untuk bagian koil? 1K ya. Kalau yang kabel yang sekundernya. Sedangkan kalau yang primerinya yang kecilnya dikatakan berapa? 1 ohm. Hasilnya berapa? Hasilnya Untuk kabel primerinya 8,3 ohm ya. Sedangkan yang di bagian kabel yang sekundernya berapa ohm? Hasilnya 14,2 ohm. 14,2 ohm. Berarti kesimpulannya apakah masih bisa digunakan? Masih bagus. Masih bagus dua-duanya ya. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya ke bagian kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Nih, yang dilakukan, yang diperiksa. Semuanya bagus atau ada masalah? Semuanya bagus. Hah? Dan ada satu masalah yaitu di bagian kuil. Bagian kuil. Kuil mah dicopot. Bagian kuil atau bagian sepul pengapian? Tadi yang periksa yang bermasalahnya. Kuil. Oke. Hasilnya berapa? Untuk di bagian skalanya itu kan tadi sama, berarti sama ya dengan yang ada di backlift yang 2. Ini kuil, ini juga kuil masalahnya. Tapi kalau yang di kelompok 2 itu masih bisa digunakan. Kalau yang ini mati total. Coba. Tadi kan ada cara pengecekannya menggunakan apa alatnya? Meter atau multimeter ya yang kalian diperiksa. Coba di bagian hasilnya berapa? Berapa ohm yang ada di bagian pengapian? Coba yang primerinya. Berapa hasilnya? 0, berapa? 0,3. Oke. Silakan periksa komponen ya. Ya komponen yang ada di bagian untuk musiknya jangan masalahnya ya. Sudah silakan ya. Kalau kalian alat-alatnya kembalikan ke tempat semula dan harus rapi lagi ya. Silakan. Nah, ini selanjutnya kalian tadi sudah melakukan perawatan atau pemeriksaan yang ada di tiap backlift ya, berkelompok tadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti kalian ada perwakilan dari tiap kelompok untuk menjelaskan atau presentasikan hasil kalian tadi yang sudah dipraktekkan ya. Oke, untuk kelompok 1 yang sudah siap, silakan untuk dipresentasikan hasil mengeceknya atau memeriksa komponen yang ada di sistem pengapian elektronik, terutama di bagian backlift yang nomor 1 ya. Kelompok 1 kontak tidak normal. Oke. Kabel putus. Yang kedua, putaran tinggi kode F, putaran tinggi kode
Kesimpulannya apa? Mesin normal. Ada tanggapan dari kelompok lain? Coba, Bagaimana cara menggunakan alat dimming light? Oke. Dua, buka tutup magnet kecil dengan kontak yang terdapat pada mesin bagian kiri. Iya, lanjut. Tiga, kunci kontak on dan tekan tombol starter sampai engine hidup. Oke. Empat, pasangkan kabel dimming light pada kabel busi. Khusus dimming light yang ada tanda panah pada jepitan, pastikan panahnya menuju ke posisi busi. Oke. Ya. Sudah cukup paham di kelompok 2? Ya, terima kasih ya. Dan present dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Silakan diterus ya. Oke, terima kasih atas diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengecek dari Berkeley 3, Oke. Apa permasalahannya? ada permasalahan yaitu satu di bagian kuil. Isi kuilnya sudah rusak. Dan hanya satu yang mengalami kerusakan. Silakan tanggapan dari kelompok lain. Bagaimana cara pengecekan kabel? Untuk cara pengecekan di bagian kuil, yang pertama-tama siapkan alat multimeter Oke. atau ampermeter. Nah, terus selanjutnya. Yang kedua, lepaskan tinggi dari kuil dari unit motor sepeda dengan melepaskan dahulu kapal bodi Nah, terus selanjutnya. dan konektornya dengan tahapan sesuai SOP yang telah dibahas sebelumnya. Iya. Setting multimeter pada skala kali 1 ohm. Ini analog. Dan tanda jenis digital dilakukan kalibrasi. Hubungkan tes pin positif multimeter dengan bongkahan primer oil biru strip kuning Oke. Nah, terus lanjut. dan tes pin negatif multimeter dengan massa. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ucapan terima kasih untuk kelompok 3 ya sudah perwakilan ya presentasikan di kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, kalian ini sudah mengumpulkan hasil kerjanya ya. Setelah itu kalian akan mengisi dulu ya. Ini ada soal-soal untuk post testnya ya. Dan mungkin waktunya ada 5 menit. Silakan nanti diisi ya, kasih nama ya. Oke, sudah waktunya habis ya. Silakan. Oke. Silakan, mungkin tadi ada yang bisa menyimpulkan untuk materi yang saya jadi dipelajari. Coba ada bilang. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini dalam sistem pengabdian, kesimpulannya yaitu setiap sepeda motor atau kendaraan harus mempunyai dan harus diteliti di bagian pengabdian agar lebih stabil, agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Terima kasih ya untuk beliau. Siapa ya? Oke. Jadi lagi untuk materi pengapian, khususnya di pengapian elektronik, pertama kalian bisa mengidentifikasi ya
komponen yang ada di pengabdian elektronik. Apa saja komponennya ya. Jadi kalian sudah mengisi di LKPD-nya ya. Dan bagaimana cara perawatannya ya. Jadi sekali lagi Bapak untuk menyetem materi ini kalian untuk lihat lagi ya, dan lebih tekun lagi untuk mempelajari tentang materi-materi di bagian fisika, terutamanya di bagian sistem pengabdian elektronik. Jadi minggu depan atau materi yang minggu akan datang itu atau minggu yang depan kalian akan mempelajari sistem pengisian ya. Oke, mungkin karena waktu sudah mendekati siang ya, mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi sudah habis ya. Oke, tadi untuk refleksinya ya, yang kalian refleksi ya untuk apa sebelum berdoa ya. Jadi ada setelah tadi keseluruhan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir ya. Ini Bapak minta kalian untuk mengisi ya bagian mana yang kalian sulit. Silakan nama ya, kelas ya, silakan tulis ya, silakan diisi ya, nama kelas ya. Silakan waktunya habis ya. Bentar. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua. Mungkin ini sudah berakhirnya jam pelajaran. Bapak akan meminta kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa ya sebelum kita pulang ya. Bahkan untuk supaya kalian nanti kalau sudah mendoakan itu mudah-mudahan ilmunya berkah kan dan bermanfaat setelah nanti kalian sudah beres melaksanakan di sekolah ini ya, sudah di SMK ya, terutama di bagian jurusan teknik otomotif ya, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti kalian di lapangan atau di masyarakat ya. Terutama kalian bisa memperbaiki yang punya sendiri ya, bukan nyampe yang punya kalian di ke bengkel lain ya, karena kan kalian udah usahanya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya, dan tadi bisa diaplikasikan di lingkungannya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Silahkan untuk berdoa dipimpin sama ketua kelas ya, silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, terima kasih ya. Bapak ucapkan terima kasih khususnya di kelas TO 1 ya.